Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dan kita sudah tiba di Yesaya pasal yang ke-39. Tokohnya masih sama, yaitu Raja Hizkia. Kalau kita mempelajari di pasal-pasal sebelumnya, paling tidak kita menemukan dua ujian besar yang dihadapi oleh Hizkia. Ujian yang pertama adalah ketika dia sakit dan divonis sebentar lagi akan mati. Namun di ujian yang pertama ini Hizkia berhasil. Dia minta kasih karunia Tuhan, dia memperjuangkan pergumulannya di hadapan Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyatakan perkenanannya. Hizkia umurnya ditambah 15 tahun lagi. Ujian yang kedua adalah ketika bangsa Asyur hendak menyerang bangsa Yehuda. Bangsa yang paling besar, paling kuat pada waktu itu menyerang Yehuda yang justru dalam keadaan sangat lemah. Namun lagi-lagi di dalam ujian yang kedua ini, bangsa Yehuda akhirnya berkemenangan. Kenapa? Karena Raja Hizkia datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian kita tahu ceritanya bahwa malaikat Tuhan sendiri yang mendatangi perkemahan orang-orang Asyur dan membunuh 185.000 orang Asyur, sehingga Tuhan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dia Tuhan yang ganti perang buat umatnya. Dua ujian besar sudah dilewati Yehuda, atau dalam hal ini Hizkia, dengan sangat-sangat baik. Lalu kemudian masih ada ujian yang ketiga. Ujian yang ketiga ini beda dengan ujian yang pertama dan yang kedua. Tidak semenakutkan dengan ujian yang pertama atau ujian yang kedua. Tidak ada ancaman, tidak ada krisis, tidak ada masalah. Justru ujian yang ketiga ini adalah sanjungan. Namun ironisnya, justru di ujian yang ketiga inilah Raja Hizkia jatuh, atau bisa dikatakan gagal dalam ujian, pujian, sanjungan. Kenapa? Karena Raja Hizkia menjadi sombong dan dia memamerkan semua pencapaiannya. Kalau kita membaca tentang utusan daripada Babel, dia mendatangi Hizkia, dan sebetulnya cukup saja Hizkia menerima dengan baik. Namun rupanya Hizkia dalam hal ini berlebihan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, namun tidak berhenti sampai di situ. Lalu diperlihatkannya lah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Begitu utusan Babel datang, Hizkia memperlihatkan semuanya. Kerajaannya, kekuatannya, kekayaannya, semua senjatanya diperlihatkan semuanya. Saya pribadi tidak habis pikir kenapa Hizkia melakukan hal ini. Bukankah ini mirip perusahaan yang membongkar rahasia dapur perusahaan itu kepada banyak orang? Maka sebetulnya ini adalah keputusan yang bisa jadi blunder. Keputusan ini sangat salah, karena semuanya diperlihatkan. Padahal kita tahu mestinya ada bagian-bagian tertentu yang tidak perlu diperlihatkan. Kali ini Hizkia pamernya kelewatan. Dia perlihatkan semuanya. Entah apa yang ada di dalam pikiran Hizkia pada waktu itu. Mungkin pada waktu itu bisa saja Hizkia punya tujuan politik. Seolah-olah dengan dia memperlihatkan semua kekuatannya, semua angkatan perangnya, nanti utusan Babel akan mengatakan kepada Raja Babel supaya jangan menyerang Yehuda, karena Yehuda punya kekuatan yang luar biasa. Bisa saja ada kemungkinan tujuan politik seperti itu. Namun apapun alasannya, hal itu berdosa di hadapan Tuhan. Hal itu jahat di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika dia memamerkan apa yang dia punya, memamerkan kekuatannya, secara tidak langsung itu menunjukkan bahwa iman pengharapan Hizkia tidak lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi justru tertuju kepada kekuatan yang dipunyainya. Dan itu salah di hadapan Tuhan. Sebagai hukumannya, di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikianlah firman Tuhan. Semua yang diperlihatkan
akan diangkut ke Babel. Bahkan ironisnya tidak hanya semua barang-barang yang dia pamerkan itu yang diangkut, tapi juga orang-orang Yehuda sendiri akhirnya ditawan dan dibuang ke Babel. Sebuah dosa bisa berakibat fatal dan mungkin tidak langsung terjadi secara tiba-tiba. Prosesnya panjang, namun itulah yang menimpa bangsa Yehuda. Maka ibu bapak saudara semuanya, hati-hati dengan sanjungan, hati-hati dengan keberhasilan, dengan kesuksesan, dengan kekuatan yang kita punya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, baiklah orang kaya tidak mengandalkan kekayaannya, baiklah orang berhikmat tidak mengandalkan kebijaksanaannya, baiklah orang pandai tidak mengandalkan kepandaiannya. Namun kalau hendak bermegah, biarlah dia bermegah hanya di dalam Tuhan saja. Artinya apa? Semua yang ada pada kita karena Tuhan. Berkat, keberhasilan, kesuksesan juga semua karena Tuhan. Jika semuanya karena Tuhan, apakah kita hendak memamerkan seolah-olah ini karena upaya kita yang luar biasa? Ingat, kesombongan bisa menghancurkan kita. Sungguh sayang, Hizkia bisa melewati 2 ujian yang sangat berat dan sangat besar dengan sangat baik, berkemenangan luar biasa. Namun justru gagal di ujian yang tampaknya remeh, hanya disanjung dan kesombongan muncul. Maka hati-hati buat kita semuanya. Kadangkala kesombongan tanpa sadar itu bisa menguasai kita, sehingga kita membanggakan diri kita lebih daripada Tuhan. Kita mengambil kemuliaan itu dan menyimpannya untuk kebanggaan kita sendiri. Bukankah harusnya kemuliaan hanya bagi Tuhan saja? Karena semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan, dan oleh Tuhan saja. Tuhan berkati.